Sidang promosi program doktor untuk Saudara Fiskara Indrawan dengan ini saya buka. Saudara Promovendus dipersilahkan memasuki ruangan Zoom dan menempati tempat yang telah disediakan. Pak Fiskara sudah bergabung? Sudah, oke. Sidang promosi program doktor yang ke-69 tahun 2022 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani MS dengan beranggotakan Profesor Dr. Tony Bahtiar SSI MSc dan Bapak Jati Waluyo PhD. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MSc, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan Dr. Solikin M. Jufro, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Saya persilakan Prof. Azam. Baik, terima kasih Bu Dr. Nimi selaku pimpinan sidang. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Fiskara Indrawan lahir di Jakarta tanggal 1 Juli tahun 1971. Lulus sarjana manajemen dari Universitas Airlangga pada tahun 1994, kemudian pada tahun 2008 meraih gelar Master of Economics dari University of Illinois, Amerika. Promovendus adalah staf di Bank Indonesia. Pada saat ini, Saudara Fiskara Indrawan di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Pengaruh Capital Inflow dan Optimal Policy Response dalam Pengelolaan Capital Inflow di Indonesia. Pada kesempatan pertama, saya persilakan kepada Saudara Fiskara Indrawan untuk menjelaskan hasil penelitiannya selama maksimal 15 menit. Silakan, Saudara Promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran untuk sidang promosi terbuka kami. Jadi pada saat ini kami akan mempresentasikan terkait dengan disertasi kami, yaitu adalah pengaruh capital inflow dan optimal policy response dalam pengelolaan capital inflow di Indonesia. Jadi penelitian presentasi kali ini akan terdiri dari 5 bab. Jadi pertama kami akan melihat bagaimana apa yang menjadi motivasi terhadap disertasi kami, dan kemudian yang kedua adalah metode penelitian yang akan kami gunakan, dan kemudian ketiga sebelum dilakukan pembahasan kami akan melihat beberapa tinjauan literatur review khususnya terkait dengan landasan teori dan penelitian sebelumnya, dan kemudian selanjutnya adalah kami akan membahas hasil dan pembahasan mengenai disertasi kami, dan kemudian yang bab terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Kami melihat bahwa sebenarnya pendahuluan yang kami sampaikan di sini, latar belakang penelitian kami adalah pertama kami melihat bahwa sebenarnya Indonesia sebagai suatu negara emerging. Jadi Indonesia itu merupakan suatu bagian dari perekonomian dunia, di mana Indonesia itu dipandang sebagai negara lain itu merupakan suatu negara yang emerging, yang memiliki fundamental dan perekonomian yang bagus, sehingga dana aliran investor asing itu akan masuk ke pasar keuangan di Indonesia itu dalam jumlah yang sangat besar, dan dana ini itu dapat berpotensi. Jadi dia memiliki risiko. Jadi jika dana asing yang masuk itu akan memiliki 2 implikasi. Pertama, dia sangat bermanfaat bagi pembiayaan perekonomian dana asing tersebut. Kemudian dana asing itu juga di lain pihak itu berpotensi itu akan menimbulkan instabilitas pada pasar keuangan, baik dalam negeri
dalam negeri maupun secara keseluruhan pada perekonomian Indonesia apabila terjadi capital outflow. Sebelumnya kita melihat bahwa fenomena ini akan terus terjadi mengingat di Lucas Paradox tahun 1960 dia mengatakan bahwa kapital akan mengalir kepada kapital akan terus masuk pada suatu negara yang memiliki marginal product of capital. Jadi tambahan di mana kapital itu memiliki tambahan return sehingga dana akan terus masuk ke negara-negara tersebut. Dan kemudian dana yang asing masuk tersebut itu terlihat bahwa di sini posisinya itu selalu terus mengalami kenaikan, dan ini kami menggunakan dari hingga tahun 2020 itu hingga mencapai hampir 20% dari GDP. Dan itu akan menimbulkan dilema bagi bank sentral, khususnya adalah bagaimana bank sentral dapat mengelola capital inflow yang sangat besar dan volatile tersebut. Sehingga sesuai dengan teori dari keuangan internasional yang mengatakan bahwa suatu negara yang memiliki aliran modal yang asing yang masuk dalam jumlah yang sangat besar, itu mereka akan menghadapi trilema kebijakan, yaitu bagaimana bank sentral akan menghadapi stabilitas nilai tukar, capital inflow, maupun kebijakan moneter. Jadi pertanyaan penelitian yang kami ajukan adalah bagaimana inti dari disertasi ini adalah mencari capital optimal policy response yang harus dipropose oleh Bank Indonesia dalam menghadapi capital inflow. Sebelum kami sampai pada perumusan policy response, kami melihat bagaimana sebelumnya kami ingin melihat bagaimana capital inflow itu akan tertransmisi pada pasar keuangan, pada sistem keuangan, dan perekonomian Indonesia. Kemudian kedua melihat, setelah kita mengidentifikasi transmisi tersebut, kita melihat bagaimana pengaruh capital inflow itu terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Dan setelah itu kita menggunakan beberapa model, kita ingin melakukan formulasi bagaimana policy respon yang optimal dalam pengelolaan capital inflow tersebut. Jadi kontribusi penelitian yang kami sampaikan di sini adalah penelitian kami ini terus terang akan memberikan menambah kajian literatur mengenai pengaruh globalisasi sistem keuangan, di mana suatu negara dia tidak bisa berdiri sendiri di tengah perekonomian atau sistem global, tapi dia juga akan menghadapi dana-dana yang akan tidak bisa ditahan oleh negara tersebut. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara mikro maupun makro, di mana mikro adalah kita menggunakan data individual dari perbankan, dan kemudian secara makro kita menggunakan data-data yang sudah data-data secara makroekonomi. Dan kemudian kami menggunakan policy response ini itu dengan menggunakan beberapa alternatif policy rule dan dengan mempertimbangkan objective function dari bank sentral dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dari perekonomian. Dan kemudian kami melihat bahwa penelitian kami itu akan memberikan tambahan literatur. Mungkin ini yang kami melihat itu akan pentingnya sistem keuangan itu yang harus dipertimbangkan Bank Indonesia dalam melakukan formulasi policy respon yang optimal dalam mengelola capital inflow. Dan kemudian kami juga di sini ingin menambah kajian kami ingin menambah kontribusi terkait dengan fenomena impossible trinity yang dihadapi oleh negara-negara emerging. Jadi penelitian ini itu akan terdiri dari 3 bagian. Jadi pertama, kami ingin melihat bagaimana transmisi capital inflow terhadap kredit perbankan, dan kemudian kedua itu ingin mengetahui bagaimana transmisi capital inflow terhadap sistem keuangan dan perekonomian, di mana capital inflow dia akan mengalir pertama ke kredit perbankan, kemudian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, sehingga akan dipropos policy respon yang optimal. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana policy respon yang optimal bank sentral
itu dengan mempertimbangkan beberapa alternatif policy yang dimiliki oleh bank sentral dengan mempertimbangkan fungsi kerugian atau host function yang dihadapi bank sentral, yaitu terdiri dari 4, yaitu stabilitas ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan. Jadi penelitian pertama kami menggunakan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau bagaimana pengaruh capital inflow terhadap kredit perbankan. Kami menggunakan panel data fixed effect dengan periode 2010 hingga 2020 dengan sumber data dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, di mana kita ingin melihat bagaimana pengaruh total kredit, di sini total kredit adalah kodrat kredit rupiah dan falas, pada suatu waktu, pada beberapa bank. Di sini kami menggunakan 4 kelompok bank dari seluruh Indonesia. Jadi periode yang kami gunakan ada dari tahun 2010 secara kuartalan hingga 2020, dan kita ingin melihat bagaimana pengaruh capital inflow itu terhadap berbagai indikator yang dimiliki oleh bank. Jadi indikator bank itu kita di sini menggunakan multiplikatif variabel, di mana indikator bank yang digunakan adalah total aset, CAR, dan non-DPK. Jadi non-DPK di sini adalah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank di luar dari dana pihak ketiga, giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan indikator lainnya kita menggunakan kontrol variabel itu adalah liquidity asset ratio dan return on asset. Jadi di sini kami ingin mengetahui hipotesa yang ada di sini adalah dengan adanya capital inflow yang masuk itu akan menambah penyaluran kredit perbankan dengan mempertimbangkan kondisi perbankan tersebut. Dan untuk penelitian kedua, kami menggunakan ini adalah reduced form dari sistem dari Dynamic Stochastic General Equilibrium Model yang kami menggunakan reduced form-nya. Jadi di sini ada terdapat 6 persamaan, dan ini persamaan-persamaan ini kami ingin melihat bagaimana sebenarnya capital inflow yang adalah KT di persamaan 6 itu bagaimana dia bisa berpengaruh pada beberapa variabel dari sistem keuangan maupun perekonomian. Di sini adalah kalau kita lihat dari persamaan 6, capital inflow, dia dipengaruhi oleh interest rate differential dan interest rate perbedaan real interest real suku nilai tukar ZT, dan kemudian oleh risk premium dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Dan variabel capital inflow KT itu dia akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit. Jadi di sini pada persamaan 5 terlihat bahwa capital inflow yang masuk itu akan berpengaruh pada LT, jadi adalah pertumbuhan kredit. Dan selanjutnya LT ini akan berpengaruh pada agregat demand di persamaan 1, sehingga dia akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dan di pertumbuhan ekonomi, dia karena akan menimbulkan tekanan, dia akan berpengaruh pada persamaan 2, sehingga berpengaruh pada inflasi, dan interaksi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu akan direspon oleh bank sentral melalui persamaan 3, yaitu penentuan suku bunga. Dan di sini real exchange rate itu sebagai variabel yang akan menambah formulasi dari policy response dari Bank Indonesia. Jadi kami dilihat di sini adalah policy response itu adalah persamaan 3, itu adalah bagaimana bank sentral memformulasikan suku bunganya. Dan untuk alternatif policy response, kami melihat bagaimana bank sentral itu melakukan evaluasi policy response yang optimal, di mana evaluasi policy response yang optimal itu adalah bank sentral akan mempertimbangkan bagaimana kerugian minimum, fungsi loss function yang sangat minimal, yaitu dengan mempertimbangkan stabilitas harga, perekonomian, nilai tukar, dan pasar keuangan. Jadi kami di sini kita mengevaluasi ada 3, jadi di mana policy response dalam hal ini adalah kebijakan suku bunga, kebijakan moneter, itu hanya mempertimbangkan di pertama itu adalah bagaimana suku bunga hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar dan inflasi, dan kemudian pada persamaan kedua adalah exchange rate rule, di mana bank sentral tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi juga memperhatikan perkembangan dari nilai tukar. Sementara yang ketiga itu bank sentral tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan nilai tukar, tapi juga
juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan yang diproksi oleh pertumbuhan kredit. Dan semua ini akan kita melihat bagaimana seluruh model, 3 model ini mencari bagaimana yang bisa meminimumkan loss function, yaitu variabel yang bisa meminimumkan stabilitas harga, stabilitas perekonomian, dan nilai tukar dan pasar keuangan. Dari beberapa tinjauan pustaka yang diberikan, kita melihat landasan teori dari capital inflow itu adalah di Mundell-Fleming, itu teori pasar keuangan di ekonomi terbuka, di mana capital inflow akan dipengaruhi oleh interest rate differential, dan di Lucas tahun 90, di mana capital inflow akan mengalir ke negara-negara yang memiliki produk tinggi. Dan kemudian dari kami, dari Bank Indonesia, kami juga memiliki beberapa literatur review yang mengatakan dari Pak Warjio dan Pak Solikin dari 2017 dan 2020-2021, Pak Solikin membuat paper mengatakan bahwa bank sentral itu tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga dalam mengelola capital inflow. Dan kami melihat di sini untuk yang efek capital inflow terhadap kredit itu tidak hanya kita ada beberapa paper seperti Baskaya Giovanni yang mengatakan bahwa capital inflow akan berpengaruh signifikan pada kredit perbankan. Sementara policy respon bank sentral dengan menggunakan beberapa emerging telah banyak dibahas oleh beberapa penelitian khususnya di negara emerging. Dari hasil pembahasan ini kami melihat pada saat penelitian pertama kami melihat bahwa capital inflow itu dapat secara signifikan berpengaruh pada penyaluran kredit dengan diinteraksikan pada beberapa indikator perbankan. Jadi kita lihat di sini capital inflow yang di perbankan yang memiliki capital inflow dan total aset yang besar, maka dia akan memiliki penyaluran kredit yang lebih besar. Jadi capital inflow akan berdampak pada bank-bank yang memiliki total aset yang besar pada saat terjadi capital inflow. Sementara yang non-DPK, bank-bank yang memiliki non-DPK yang lebih besar, maka dia akan memiliki penyaluran dana yang lebih tinggi dengan ada capital inflow. Sementara terkait dengan CAR itu sign-nya itu memang berkebalikan dari conventional measure yang beberapa penelitian sebelumnya itu mengingat pada saat periode 2010 hingga 2020 capital inflow berada pada tren yang menurun, sementara CAR di Indonesia itu berada pada kondisi yang sangat membaik, sehingga kondisi perbankan di Indonesia membaik dengan diindikasikan oleh CAR meningkat. Terus kemudian hasil bagaimana komponen capital inflow terhadap Indonesia. Jadi dilihat dari sini komponen capital inflow yang paling berpengaruh signifikan itu adalah portofolio investasi, di mana portofolio investasi adalah yang terdiri dari dana-dana yang masuk ke pasar keuangan Indonesia. Kemudian yang kedua terlihat di sini adalah FDI, dan kalau other inflow itu tidak signifikan. Jadi kami melihat di sini portofolio investasi yang merupakan dana yang asing yang masuk ke sistem keuangan Indonesia akan berpengaruh positif pada kredit perbankan. Dan hasil dari model makro finansial capital inflow terlihat bahwa kami melihat model makro financial capital inflow itu sangat robust, di mana kami melihat di sini output respon yang disampaikan itu sudah sesuai dengan beberapa teori yang sudah didasarkan. Jadi pertama kalau lihat di sini kenaikan output gap, adanya kenaikan suku bunga, maka capital inflow akan masuk, DKT akan masuk, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan direspon oleh kenaikan suku bunga bank sentral, dan sementara kenaikan suku bunga luar negeri itu akan berdampak pada penurunan terjadinya capital outflow, sehingga capital outflow akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan itu pada saat yang bersamaan ada capital outflow yang menurun, dari capital outflow itu akan menyebabkan nilai tukar akan terdepresiasi, sehingga menimbulkan tekanan pada inflasi, sehingga bank sentral harus pada saat yang bersamaan capital outflow, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai tukar rupiah. Sedangkan kalau lihat di optimal capital inflow, kita terlihat di sini adalah optimal capital inflow adalah mencari dari 3 model tersebut, jadi simple rule, exchange rate rule, dan financial stability rule. Itu terlihat dari beberapa shock yang diberikan, itu model financial
stability rule itu menghasilkan loss function yang cukup rendah. Jadi yang paling rendah di antara kedua rule tersebut, lainnya. Dan kalau kita lihat ini impulse respon yang dihasilkan, jadi suku bunga apabila bank sentral mengadopsi financial stability rule, maka akan memiliki varians atau stabilitas nilai tukar, stabilitas pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan yang memiliki yang relatif stabil. Jadi secara umum kesimpulan yang kami sampaikan adalah bahwa sebenarnya kami melihat capital inflow benar tertransmisi oleh sistem keuangan Indonesia melalui kredit perbankan, dan capital inflow itu akan berpengaruh melalui 3 jalur, yaitu sistem keuangan, nilai tukar, dan harga barang atau dalam inflasi. Dan optimal policy rule yang dipropos dalam penelitian ini adalah financial stability rule, di mana bank sentral tidak hanya memperhatikan suku bunga, tidak hanya mengaturkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, tapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Dan ketiga penelitian itu menghasilkan bahwa capital inflow itu berdampak multidimensi pada sistem keuangan Indonesia, sehingga bank sentral tidak hanya mengandalkan pada suku bunga untuk melakukan policy respon, tapi juga mempertimbangkan internal balance, yaitu output gap, inflasi, dan sistem keuangan, juga external balance, yaitu nilai tukar dan capital inflow. Kemudian implikasi kebijakan dan manajerial adalah capital inflow itu perlu bank sentral perlu mengedres kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kebijakan kredit perbankan, terutama kebijakan makroprudensial, dengan menggunakan instrumen prudential tools yang digunakan untuk mengatasi systemic risk. Dan kemudian Bank Indonesia perlu melengkapi dengan kebijakan lain, dan di sini sudah disampaikan oleh beberapa kebijakan kami yang disampaikan oleh termasuk dari Pak Solikin dari beberapa kebijakan, bahwa sebenarnya kebijakan policy-mix yang sangat diperlukan Bank Indonesia untuk mengelola capital inflow. Dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan. Mungkin dalam beberapa teori mungkin Bank Indonesia hanya mempertimbangkan nilai kestabilan perekonomian dan harga, tapi dengan perkembangan terkini kita melihat capital inflow yang sangat besar di pasar keuangan Indonesia, maka Bank Indonesia perlu mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan sebagai satu policy respon. Jadi paper kami, disertasi kami terdiri dari 3 penelitian, dan kami sudah membuat memberikan pada dua jurnal, yaitu Central Bank Review dari Bank of Turkey. Dan sementara ini, karena ini mengingat prosesnya sangat panjang, sekarang statusnya under review per 6 April 2022, dan kami juga kita akan masukkan sudah ke Buletin Monetary Economic and Banking dari Bank Indonesia, dan statusnya juga under review. Mungkin itu, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami mohon masukan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Provendus. Waktunya kira-kira tepat 15 menit, 18 menit lah ya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Komisi Promosi untuk mengajukan pertanyaan dengan alokasi masing-masing 10 menit. Saya mulai dari Dr. Solikin Jukro, silakan Bapak. Saya dulu ya. Oke, terima kasih Prof. Azam. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi Promosi dari Saudara Fiskara Indawan, Bapak Ibu pembimbing, penguji, dan juga pimpinan sidang. Pertama-tama kami turut mengucapkan selamat kepada Saudara Fiskara yang juga sudah mencapai tahapan yang kritikal ini, ya, yaitu sidang promosi. Dan saya juga melihat komitmen dan kerja keras Saudara ini menjadikan penyelesaian disertasi semakin terlihat lebih baik lagi ya, berkualitas dari waktu ke waktu. Dan tadi juga disampaikan di dalam paparan Saudara Fiskara, saya sependapat bahwasanya studi ini ada beberapa kebaruan di dalam penggalian research-nya,
terkait juga dengan cakupan metodologi, dan juga ini saya yakin ini akan memperkaya literatur dan juga khasana pemikiran terkait dengan dinamika capital flows ya, khususnya untuk Indonesia yang menjadi subjek atau objek dari penelitian ini. Saya langsung ingin mendapatkan gambaran lebih lanjut pendalaman dari Saudara Fiskara. Pertama, untuk konteks perekonomian Indonesia, memang negara kita ini kan small open economy gitu ya, dan dinamika tadi disampaikan bahwasanya ya dinamika capital flows ini, apalagi yang intens, ini akan memberikan tantangan kebijakan yang nggak mudah gitu. Bahkan itu akan semakin kompleks gitu kalau saya melihatnya ya. Tidak hanya tadi dalam upaya bagaimana kebijakan itu diupayakan untuk menjaga keseimbangan eksternal ya, namun juga untuk keseimbangan internal gitu ya. Tadi memang beberapa sudah diadres oleh Saudara Fiskara gitu ya, dampaknya capital inflows itu nanti akan mendorong harga aset, bubble, kemudian juga stabilitas nilai rupiah. Nah, cuma ini saya belum melihat secara jelas gitu ya. Tolong ini untuk pendalaman ini ya, tolong mohon Saudara Fiskara dapat menjelaskan kepada kami yang hadir di dalam sidang ini, sejauh mana kompleksitasnya itu, konkretnya bagaimana sih? Apa yang terjadi dengan apabila capital flows itu ya, kan ingat itu bagaimana kenapa kok dia akan menjadi suatu bahaya ya terkait dengan prosiklikalitas harga aset misalkan. Terus dengan nilai tukar itu yang bagaimana itu membahayakannya gitu ya. Nah, jadi kompleksitasnya itu tolong dijelaskan kembali kepada kami semua supaya kita tahu bahwasanya memang ini memang tantangan yang dihadapi itu memang kompleks ini kalau tidak di-manage dengan baik. Nah, sehingga dari konteks itu pula respon kebijakannya ya istilahnya managing trilema ya, atau mengelola trilema dari kebijakan ekonomi terbuka ya, dalam konteks kebijakan ekonomi moneter terbuka ini bisa optimal. Dan tolong dijelaskan itu bagaimana, kenapa sih kok itu harus kita menghadapi kompleksitas itu, kita menghadapi trilema ya. Jadi ini kami coba tadi saya ingin Mas Saudara Fiskara menyampaikan kembali gitu, menunjukkan ini loh kompleksitasnya itu di sini. Ini kalau nggak ditangani dia akan menjadi kompleks, sehingga kebijakannya karena dia kompleks maka dia nggak bisa menggunakan satu instrumen saja. Nah, seperti itu misalnya. Tadi kenapa kok menggunakan policy mix gitu. Nah, ini satu concern yang nanti tolong Mas Fiskara menyampaikan kepada kita yang ada di dalam sidang komisi ini. Yang kedua, ini kita bicara kembali lagi, isunya adalah kompleksitas dan uncertainty gitu ya, yang akan semakin tinggi ke depan gitu ya. Contohnya pandemi ya, Saudara Fiskara juga sudah menyampaikan bagaimana nanti itu akan menjadi suatu trigger untuk studi-studi berikutnya. Tetapi ini saya coba ini apa yang ada di dalam pikiran Mas Fiskara itu terkait dengan kompleksitas yang semakin tinggi itu. Apakah trilema manajemen itu masih valid gitu misalkan, atau bagaimana? Kunci apa sih kalau kita menghadapi kompleksitas yang semakin tinggi ini? Apakah cukup gitu ya kita mengartikulasikan trilema manajemen yang tadi yang disampaikan oleh Mas Fiskara itu bagaimana di masa yang semakin uncertain ini? Contohnya tadi ada masa pandemi, belum lagi nanti masa adanya konflik geopolitik Rusia dan Cina dan Ukraina. Nah ini ya. Jadi saya dua hal itu saja yang saya minta tolong dijelaskan kembali. Pertama tadi tolong diartikulasikan lagi mana yang kompleks itu yang bagaimana, dan kebijakan mana yang cocok untuk mengadres kompleksitas itu. Dan yang kedua tadi bagaimana ini dengan kompleks uncertainty yang semakin tinggi, contohnya ada pandemi, ada konflik dan sebagainya. Dilema itu apa relevan Mas Ian gitu. Dan apa sih kunci dari keberhasilan suatu kebijakan di masa-masa yang susah itu? Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon itu dapat diadres dengan jelas. Terima kasih. Mungkin di stop share aja dulu Pak Fiskara. Ya, oke.
Apa langsung dijawab, Bu, atau? Ya, langsung dijawab. Oh ya, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Solikin atas pertanyaannya. Jadi mungkin kami dapat memberikan tanggapan Pak, jadi terkait dengan kompleksitas dari capital inflow ini dan kemudian bagaimana pada saat pandemi COVID. Nah, ini memang cukup menarik Pak. Jadi pertama terkait dengan pandemi, mungkin model yang kami sampaikan ini masih belum menangkap pandemi, di mana yang kami gunakan data adalah Maret sampai 2020. Nah, terkait dengan kompleksitas ini kami sudah melihatnya Pak. Jadi pertama memang karena capital inflow ini kan dana asing Pak ya. Jadi dana asing yang benar-benar tidak bisa kita tahan. Jadi dana asing itu karena globalisasi financial economy. Jadi ini adalah bagian dari financial integration around the world. Jadi memang apalagi dana-dana itu berasal dari advanced countries, di mana mereka suku bunga rendah sehingga mereka akan mencari dana-dana yang dana asing ini adalah mereka akan mencari tadi marginal product of capital yang tinggi. Jadi akan mencari daerah mana yang penambahan kapital itu marginal product atau return-nya itu yang lebih tinggi, dan itu hanya bisa dilihat mungkin di emerging termasuk di Indonesia. Jadi dana akan masuk ke kita, dan dana akan masuk ke kita itu pertama kita sudah dilihat dari model makrofinansial yang ada, dan dia pertama adalah masuknya adalah melalui kredit, dan kredit itu dia akan masuk kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga masuk pada nilai tukar. Jadi di sini kita melihat pengaruh capital inflow ini dia tidak hanya masuk on one side of economy, tapi dia bisa berpengaruh pada kredit, berpengaruh pada nilai tukar, dan berpengaruh pada inflasi harga barang. Jadi dia akan sangat berpengaruh pada banyak variabel makro perekonomian, sehingga ini akan sangat menarik kalau kita lihat dari yang disampaikan Pak Solikin akan melihat adanya trilema kebijakan. Jadi trilema kebijakan itu di mana suatu negara itu jika memperoleh capital inflow, dia akan menghadapi bukan dilema lagi, tapi tiga dilema. Jadi pertama adalah monetary policy yang independen, dan capital flows, jadi dibukanya sistem keuangan negara tersebut, dan kemudian adalah stabilitas nilai tukar. Dan ini tidak bisa dari seluruh variabel itu akan dicapai oleh bank sentral, tapi kita adalah mencari optimal policy yang respon dari seluruh kebijakan ini dengan memperhatikan ketiga trilema tersebut. Sehingga kami di sini juga melihat dari beberapa hasil simulasi mengatakan bahwa bank sentral itu tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga, di mana suku bunga itu hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar dan inflasi dalam negeri, tapi dia juga kita harus melihat bagaimana perkembangan dari nilai tukar kita, dan kemudian dia akan berpengaruh pada sistem keuangan melalui financial stability di kredit perbankan. Oleh karena itu Pak, kami sesuai dengan hasil simulasi dan beberapa literatur yang sudah ada, bahwa sebenarnya di era capital inflow ini bank sentral tidak bisa memperhatikan yang telah Pak Solikin sampaikan, tidak hanya bisa menghadirkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tapi dia juga harus memperhatikan bagaimana dana yang akan terus masuk. Apalagi kita kalau misalnya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, maka dana-dana akan terus masuk. Oleh karena itu Pak, kami melihat itu kompleksitas ini yang benar-benar dia perhatikan. Jadi Bank Indonesia tidak hanya bisa melihat stabilitas internal, pertumbuhan ekonomi dan nilai itu inflasi, tapi juga bagaimana jumlah capital inflow akan berpengaruh pada kredit perbankan. Oleh karena itu beberapa policy diperlukan untuk menghadapi policy capital inflow tersebut. Terus yang kemudian adalah kompleksitas pada saat pandemi ini sangat menarik Pak. Jadi trilema bagaimana Bank Indonesia mencari policy respon. Dan itu kalau kita lihat di sini Pak, itu Bank Indonesia sudah melihat bahwa sebenarnya memang tidak tertangkap di model ini, tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa literatur, di mana
pandemi COVID itu menyebabkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, sehingga suku bunga pertumbuhan ekonomi sangat tertekan. Oleh karena itu kita melihat di sini bahwa sebenarnya kita bisa melihat policy respon Bank Indonesia itu pertama mungkin sudah sesuai, yaitu kita menurunkan suku bunga, tapi kemudian dalam membantu pemerintah kita mungkin tidak ada di model yang ini, tapi kemudian kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia perlu berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan quantitative easing. Jadi Bank Indonesia menyediakan likuiditas kepada perbankan yang dapat kira-kira dibutuhkan oleh perbankan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Tapi secara umum kita bisa lihat mungkin karena di penelitian ini tidak secara khusus untuk melihat bagaimana policy respon terhadap pada COVID, tapi kami melihat bahwa sebenarnya tetap pada saat COVID itu Bank Indonesia harus mempertimbangkan stabilitas internal maupun stabilitas eksternal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Solihin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Giskara. Pak Solihin, bagaimana Pak Solihin? Masih ada tambahan? Cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Solihin. Selanjutnya pada Profesor Hermanto Siregar, kami persilakan. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Pak Giskara karena sudah melakukan suatu penelitian yang cukup baik, dan kita semua sudah mendengarkan beberapa penjelasan. Saya pertama barangkali pengen bertanya hal-hal yang simpel yang barangkali akan membantu kita semua untuk dipaham gitu sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Promovendus. Jadi salah satu kata kunci dari disertasi ini adalah optimal policy response. Nah, barangkali tolong dijelaskan apa maksud optimal policy response itu terkait dengan empirical model maupun simulasi yang dilakukan oleh Pak Giskara. Silakan Pak Giskara. Ya, terima kasih Prof. Hermanto. Jadi boleh kami sampaikan bahwa optimal policy response di sini adalah kami melihat bahwa bagaimana bank sentral itu merespon capital inflow. Jadi di sini kami melihat bahwa policy response yang dipropose oleh bank sentral itu adalah kebijakan suku bunga atau kebijakan moneter. Tapi di situ ada 3 kebijakan suku bunga. Jadi suku bunga itu adalah pertama simple rule, jadi suku bunga yang hanya memperhatikan perkembangan dalam negeri, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan kemudian kedua adalah exchange rate rule, di mana pertumbuhan bank sentral tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi juga mempertimbangkan stabilitas di nilai tukar. Dan kemudian adalah financial stability rule, di mana suku bunga tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, tapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan yang diproksi oleh pertumbuhan kredit. Dari ketiga evaluasi ketiga model tersebut, kami melihat di mana bagaimana ketiga model itu akan menghasilkan stabilitas atau akan menghasilkan loss function yang minimal bagi bank sentral. Jadi loss function di sini diidentifikasikan adalah bank sentral menginginkan stabilitas, ada 4, yaitu stabilitas perekonomian, stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Jadi kami ingin melihat dari ketiga policy ini mana yang menghasilkan varians dari keempat variabel tersebut. Jadi menghasilkan bagaimana policy tersebut yang bisa menghasilkan minimum minimum pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan sasaran bank sentral dan sesuai dengan inflasi yang ditetapkan bank sentral,
dan sesuai dengan stabilitas nilai tukar yang diinginkan bank sentral dan stabilitas sistem keuangan yang diinginkan oleh bank sentral. Jadi kami mengolah dari ketiga model tersebut dengan menggunakan program Dyner di MATLAB, Pak. Jadi kita ingin mencari dengan mempertimbangkan beberapa shock pada perekonomian di Indonesia. Jadi kita menggunakan dua shock, sehingga jika dengan menggunakan model yang ada, kemudian kita memberikan adanya shock pada perekonomian, yaitu adanya kenaikan output gap sehingga capital inflow akan masuk, dan kemudian yang kedua adalah terjadi capital outflow, di mana suku bunga luar negeri yang meningkat. Dari kedua shock tersebut itu hasil empirik, hasil simulasi dan pengolahan data dari MATLAB itu menyimpulkan bahwa policy yang mempertimbangkan seluruh variabel seperti pertumbuhan harga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan merupakan suatu policy respon yang optimal untuk mengurangi untuk mempertahankan stabilitas harga, perekonomian, inflasi, dan sistem keuangan. Mungkin itu Pak secara umum. Jadi kami ingin mencari policy respon yang meminimalkan loss function dari bank sentral. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik. Lanjutannya adalah ini modelnya sudah ketemu dengan objective function seperti yang dikatakan dan berbagai indikator yang dimasukkan dalam model itu, maka policy response yang ingin dirumuskan bisa dilakukan. Pertanyaan saya adalah apakah penggunaan model ini bisa diterapkan untuk berbagai jenis persoalan yang dihadapi, yang artinya sumber daripada shocknya mungkin berbeda-beda. Gitu. Katakanlah saat ini COVID-19 atau bahkan yang paling terkini lagi adalah perang antara Rusia dengan Ukraina. Untuk situasi yang seperti itu, ya, apakah nanti misalnya kalau digunakan ini model, hasil yang didapatkan dari simulasinya juga masih merupakan respons yang optimal. Tadi pagi misalnya Ibu Deputi Senior Gubernur mengatakan menghadapi ancaman inflasi yang tinggi, Central Bank akan menggunakan inflasi itu sebagai pilihan yang terakhir. Interest rate ya, merupakan pilihan yang terakhir. Tapi sebelumnya akan digunakan instrumen-instrumen yang lain misalnya, jadi seperti reserve requirement dan sebagainya. Nah, dapatkah misalnya hal seperti itu apabila disimulasikan ke dalam model, hasilnya juga pasti optimal. Silakan Pak sekarang. Terima kasih, Prof. Jadi bisa kami sampaikan, Prof. Mungkin ini pendapat pribadi kami, Prof. Jadi berdasarkan hasil model makrofinansial kami. Pertama, memang kelemahan dari model kami memang masih belum bisa menangkap kejadian di COVID ini, Prof. Di mana ini kalau COVID kita lihat kan kami juga ada beberapa penelitian terkait dengan COVID, dan itu juga perlu tinjauan-tinjauan yang lebih current, dan itu luar biasa, Prof. Itu di literatur sangat banyak sekali, dan karena kami mohon maaf di penelitian kami masih belum melihat pengaruh COVID. Tapi kemudian kedua, atau kalau bisa melihat apakah model ini bisa dipakai pada saat ini, nah itu kami melihat, mohon maaf ini masih belum bisa, Prof. Karena di masa COVID itu adalah bank sentral di negara-negara emerging khususnya. Jadi kami melihat ini, Prof, ini berdasarkan literatur yang sudah ada, itu ternyata ada dua pandangan yang mengatakan bahwa di negara-negara maju di mana
inflasi sudah sangat rendah, mohon maaf, tingkat suku bunga sudah sangat rendah yang mendekati 0, itu tidak akan mungkin untuk menurunkan suku bunga lagi, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan moneter tidak efektif untuk meningkatkan perekonomian. Tapi di negara lain itu masih ada room, di negara-negara, khususnya di negara emerging, itu masih ada beberapa penelitian yang bisa menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dengan penurunan, dengan mengandalkan pada pertumbuhan, mengandalkan pada conventional measure dengan pertumbuhan, dengan suku bunga, kebijakan suku bunga itu masih terbukti secara signifikan akan merelief the market. Jadi di situ memberikan karena dia melihatnya di pasar keuangan ya, Prof. Jadi dia di situ terlihat bahwa dengan adanya penurunan suku bunga, maka yield itu akan mulai pulih, kepercayaan di pasar saham juga mulai pulih. Jadi di situ ada maksudnya pengaruh dari kebijakan moneter pada perekonomian. Tapi kalau dilihat yang dari beberapa paper, Prof, itu ternyata itu kebijakan COVID di negara-negara emerging itu dia tidak hanya kebijakan suku bunga, dan itu yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia melakukan quantitative easing, di mana Bank Indonesia memberikan likuiditas kepada, di samping melakukan penurunan suku bunga, Bank Indonesia memberikan likuiditas yang cukup banyak kepada perbankan. Jadi itu adalah quantitative easing. Dan pengaruh quantitative easing ini adalah sangat menarik, Prof, karena itu perlu penelitian lebih lanjut, mengingat ini jadi ada dua kebijakan. Jadi pertama ada kebijakan suku bunga, kemudian ada kebijakan dari quantitative easing atau asset purchase program. Nah, ini yang mungkin, ini mohon maaf, di model kami masih belum ada, Prof. Jadi karena kami di sini hanya melihat dari 3, Prof. Jadi di sini pertama kita melihat suku bunga itu hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan kemudian ada cadangan nilai tukar, dan itu nilai tukar itu kita menggunakan capital flows management, dan ketiga adalah stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial, di mana kita di sini adalah melakukan pembatasan-pembatasan pada peminjaman kredit misalnya, untuk mengatasi booming di sektor kredit. Jadi mungkin itu masih belum mencakup adalah quantitative easing yang banyak dilakukan oleh beberapa bank sentral di negara lain. Mungkin itu, Prof, yang bisa kami sampaikan, Prof. Terima kasih. Ya, jadi esensinya modelnya masih spesifik pada hal-hal yang tadi terakhir disampaikan ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di-extend ya, atau di-expand sehingga bisa menangkap berbagai sumber shock yang lain, gitu ya, barangkali bottom line-nya ya. Terakhir, kenapa dalam penelitian ini selain mengkaji optimal policy response, juga secara empirik dilakukan suatu kajian atau analisis mengenai determinan daripada kredit. Kira-kira apa kaitan antara keduanya dan kenapa dia menjadi seperti itu, diperlukan gitu? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Jadi kami melihat pertama untuk menentukan determinan kredit, yaitu kami ingin melihat bahwa sebelum melakukan policy response, sebelum melakukan formulasi policy response untuk capital inflow, kita harus melihat dulu bagaimana capital inflow itu akan tertransmisi ke perekonomian atau sistem keuangan dalam negeri. Dan dari beberapa literatur mengatakan bahwa capital inflow itu akan masuk ke sistem keuangan di suatu negara itu melalui kredit atau melalui perbankan. Di situ menunjukkan bahwa peran perbankan itu adalah sebagai channel utama untuk transmisi dari perekonomian internasional atau financial integration dari negara lain atau globalisasi pasar keuangan. Jadi di situ kami dengan ada hipotesis itu kami ingin membuktikan
dan ada beberapa paper yang kami refer bahwa sebenarnya, dan itu paper yang itu adalah paper yang berasal dari Turki, di mana sesama oleh emerging economies, di mana mereka juga menghadapi capital inflow yang sangat banyak, dan di situ mereka juga membuktikan bahwa adanya capital inflow itu akan berpengaruh signifikan terhadap sistem keuangan dalam negeri, yaitu melalui jalur perbankan, dalam hal ini adalah penyaluran kredit. Jadi kami melihat pertama sebelum melakukan proposing optimal policy response, kami ingin melihat bagaimana transmisi capital inflow terhadap kredit perbankan, di mana kami menggunakan studi yang sudah dilakukan di negara lain, khususnya di negara Turki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dari saya cukup, saya kembalikan kepada Prof. Azam. Terima kasih Pak Hermanto. Selanjutnya kemudian kami serahkan kepada Pak Dr. Jatiwaluyo. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Profesor Azam. Yang terhormat Bu Nimi, Pak Profesor Hartoyo, Pak Solikin, Pak Profesor Hermanto, Pak Profesor Nur Azam, Pak Profesor Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promovendus Pak Fiskara Indawan sudah sampai pada tahap ini, gitu ya. Dan memang dari penelitiannya saya sudah banyak kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan di bidang ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi. Mungkin yang pertama adalah terkait penelitian yang pertama, yaitu di penelitian pertama terlihat bahwa capital inflow itu secara signifikan itu memang mempengaruhi kredit, gitu. Tapi mungkin perlu dijelaskan juga gitu, kira-kira transmisinya itu seperti apa sehingga dia itu si capital inflow itu bisa mempengaruhi kredit gitu. Kira-kira transmisinya seperti apa? Mungkin itu yang pertama gitu ya. Terus kemudian yang kedua terkait yang optimal policy. Jadi dalam penentuan optimal policy memang faktor yang paling mempengaruhi adalah bobot yang diberikan kepada loss function itu, gitu ya. Mungkin Pak Fiskara bisa menjelaskan bagaimana apa yang mendasari penentuan bobot dari loss function itu, gitu ya. Sehingga hal itu bisa kita anggap bahwa policy yang disampaikan itu adalah optimal bagi suatu institusi, dalam hal ini mungkin Bank Indonesia gitu ya, sebagai otoritas moneter. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, mungkin menyambung tadi pertanyaannya Pak Prof. Hermanto. Jadi kan akhir-akhir ini ya kita lihat ini ada eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina gitu. Ini menyebabkan ini stagflasi nih di negara maju gitu, di mana inflasi itu meningkat gitu, tapi pertumbuhannya itu rendah gitu. Itu di negara maju. Nah, ini kan berpotensi untuk menyebabkan capital inflow nih ke negara-negara berkembang di Indonesia gitu. Nah, ini kan sama nih shock-nya ya. Ada potensi capital inflow. Nah, pertanyaannya, apakah model ini dapat dilakukan untuk melakukan simulasi kebijakan yang optimal tersebut gitu, dari contoh kasus tersebut gitu. Jika tidak, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, terus kemudian ini tambahan aja gitu ya, mengingat inflasi di Indonesia ini juga berpotensi akan meningkat ya. Namun memang pertumbuhannya juga harus tetap didorong. Jadi kira-kira untuk instrumen moneter suku bunga itu harus bagaimana dan makroprudensial itu harus bagaimana. Mungkin bisa dari insight dari model yang telah dilakukan Pak Fiskara, mungkin yang di paper kedua kan ada transmisinya itu, mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa policy yang harus dilakukan di sisi moneter maupun makroprudensial. Mungkin itu dulu. Silakan Pak Fiskara.
Terima kasih Pak Jati. Jadi pertama kami akan menjawab transaksi transmisi seperti apa. Jadi kalau kita lihat transmisi dari capital inflow Pak, jadi pertama capital inflow akan dibawa oleh oleh negara asing, bank asing, dan bank asing dia akan menukarkan rupiahnya menukarkan dolarnya melalui bank dalam negeri. Tapi dalam hal bank dalam negeri tidak memiliki dolar, maka otomatis bank sentral akan melakukan sterilisasi. Dan pada saat sterilisasi ini itu akan terjadi banjir likuiditas, dalam hal ini adalah rupiah, karena bank asing akan memiliki rupiah yang banyak, dan rupiah yang banyak itu kemudian akan disalurkan bank asing melalui pasar uang antar bank. Di pasar uang antar bank itu terlihat bahwa nanti mungkin mereka melakukan pinjaman di antara dengan bank asing dengan bank dalam negeri, sehingga disitulah adanya tambahan likuiditas bagi perbankan dalam negeri. Dan perbankan dalam negeri karena dia mendapat tambahan likuiditas dalam rupiah yang cukup banyak akibat dari penukaran dari falas, maka dia akan menggunakan dana tersebut untuk dia bisa menggunakan di pasar SBN, dia bisa menggunakan di pasar uang antar bank, tapi dia juga bisa menggunakan yang paling utama adalah core function dari bank di Indonesia adalah penyaluran kredit. Dan itu juga kita bisa melihat bahwa ternyata transmisinya itu terbukti di mana capital inflow yang masuk dalam jumlah yang besar akan bank yang memiliki total aset yang besar itu akan memperoleh sumber pendanaan likuiditas yang cukup besar sebagai yang akan digunakan untuk penyaluran kredit. Nah, kemudian Bobos loss function. Bobos loss function ini kami peroleh dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan secara internal di Bank Indonesia, Pak. Jadi kita melihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan, meskipun itu belum tidak dipublish, tapi kami menggunakan ada yang beberapa yang dipublish, dan itu kami melihat kita menggunakan bobot loss function itu yang kami gunakan sebagai untuk menentukan bobot tersebut, sehingga kami sudah memperoleh referensinya. Kemudian stagflasi, adanya bisa menunjukkan capital inflow. Itulah Pak Jati. Di sini kalau kita lihat, di sini karena kita lihat pandemi sekarang itu kan luar biasa jatuhnya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi jadi sangat rendah. Dan beberapa literatur mengatakan bahwa ini biarpun suku bunga, mohon maaf mungkin ini pendapat pribadi kami, jadi meskipun Bank Indonesia tetap menurunkan suku bunga hingga sampai 0%, yang secara ekstrim, tapi tetap tidak akan bisa menambah perekonomian dalam negeri, aktivitas ekonomi. Mengapa? Karena dari beberapa literatur mengatakan pandemi ini menyebabkan sangat turunnya, dia tidak hanya berpengaruh pada sistem, pada ekonomi saja, tapi pada humanitarian dan health. Jadi semua semua aspek dari sisi household atau firm itu dia akan terkena, sehingga dampaknya akan sangat rendah. Jadi dampaknya akan sangat masif, di mana dia ada beberapa paper mengatakan bahwa pandemi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu jauh berada di bawah pertumbuhan potensialnya, sehingga akan sangat sulit suatu bank sentral atau suatu negara mengandalkan hanya suku bunga, tapi juga harus mengandalkan pada suntikan langsung, dalam hal ini adalah fiskal, dan itu setelah dilakukan oleh Indonesia dengan bagus. Jadi itu Pak. Jadi mungkin ini pertama masih belum bisa melihat dampak COVID terhadap sistem keuangan, dalam hal ini adalah capital inflow. Nah, terus kemudian bagaimana instrumen ini untuk melakukan policy response. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya di sini kami melihat bahwa kebijakan suku bunga dari hasil kajian kami itu sepertinya akan mencapai titik optimal apabila didukung oleh kebijakan lainnya. Jadi kebijakan itu adalah kebijakan makroprudensial, terus kemudian kebijakan nilai tukar, dan yang terakhir adalah kebijakan capital flows management. Jadi di situ oleh karena itu, dan itu sudah dilakukan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia tidak hanya menggunakan suku bunga, tapi juga bisa menggunakan reserve requirement atau kebijakan makroprudensial, dalam ini loan to value, atau mungkin misalnya pembatasan pinjaman dalam negeri, luar negeri misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kebijakan, dan kebijakan di falas kita juga menggunakan sterilisasi falas, dan kita juga bisa menggunakan
beberapa kebijakan seperti misalnya menggunakan kebijakan di pasar swap atau pasar forward. Dan kemudian capital flows management kita juga bisa menggunakan kebijakan seperti misalnya mengurangi ketergantungan di asing pada pasar SBI misalnya atau pada SBN dengan membatasi kepemilikan SBN di pasar perdana maupun pasar sekunder. Jadi beberapa kebijakan itu dinilai dan itu menurut beberapa literatur itu sangat bukan mungkin tapi lebih efektif. Bahkan IMF juga merekomendasi. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya adanya capital inflow ini menjadikan bank sentral itu mengalami multiple objektif. Jadi tidak hanya suku bunga dan tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi juga pertumbuhan kredit dan stabilitas nilai tukar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Jati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fiskara atas penjelasannya. Mungkin dari kami sudah cukup. Saya kembalikan ke Pak Prof. Azam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jati Waluyo. Berikutnya Profesor Tony Bhatiar. Kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Azam. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Fiskara Indawan sudah sampai tahap ini. Moga-moga bisa diselesaikan cepatnya tahapan-tahapan berikutnya. Nah, saya ingin memperoleh pendapat dari Saudara Fiskara ini. Jadi Anda sudah menekuni topik capital flow ini selama katakanlah 3-4 tahun begitu dengan subjek Indonesia begitu. Nah, sekiranya Anda setuju begitu untuk memperluas cakupan penelitian ini ke multi countries begitu, misalkan seluruh negara ASEAN ataukah seluruh negara emerging economies atau negara-negara maju. Kira-kira hal-hal menarik apa yang ingin Anda teliti begitu, atau pertanyaan-pertanyaan penelitian apa yang sekiranya ingin dijawab? Saya kira itu saja, Pak Fiskara. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Jadi jika kami ingin memperluas ini mungkin mungkin sudah banyak beberapa literatur ya, Prof, terkait dengan multi countries, jadi negara emerging, dan itu sama, Prof. Jadi mungkin karena ini kita lihat kalau misalnya kita selalu referensi dari di IMF itu mengatakan bahwa internal trade policy is not enough, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Banyak mereka menggunakan, terus terang kami juga karena ini kami merefernya pada IMF dan itu juga banyak dilakukan oleh negara lain, dan itu mereka pertama mereka pasti akan menggunakan kebijakan lain. Nah, terus kemudian kebijakan lain itu akan digunakan sangat tergantung dari kondisi masing-masing pasar keuangannya, di mana banyak yang kalau yang disampaikan itu mereka bilang itu bukan policy mix, tapi mereka bilang adalah mereka lebih spesifik lagi. Jadi pertama mereka bilang itu adalah capital flows management. Jadi capital flows management di mana di situ termasuk salah satunya adalah kebijakan suku bunga, tapi lebih spesifik lagi capital flows management adalah bagaimana suatu negara itu dia bisa melakukan formulasi kebijakan dengan memperhatikan inflow-nya. Jadi misalnya seperti di Malaysia mereka menggunakan capital control, dan itu juga oleh beberapa di paper di IMF itu mengatakan itu oke, tapi juga mereka lihat ya itulah karena mereka sebagai istilahnya sebagai wasit, mereka bilang hati-hati, Anda harus memperhatikan faktor lain. Yang penting message-nya adalah karena ini adalah capital flows management dan policy mix yang dilakukan oleh bank sentral itu adalah bagaimana suatu capital inflow itu dalam hal terjadi risiko itu stabilitas sistem keuangan itu adalah nomor satu, Prof. Jadi di mana-mana mungkin di negara emerging itu adalah pertama adalah mereka harus bisa menggunakan beberapa kebijakan dengan tujuan utama adalah financial system stability. Dan itu yang mungkin mungkin kalau kita lihat beberapa literatur itu sangat banyak literatur yang telah diadopsi di negara-negara emerging economies, tapi di lain pihak dan itu tidak banyak terjadi di negara-negara advanced countries di mana mereka mereka sudah lebih banyak melakukan unconventional measures seperti injeksi likuiditas. Jadi
Mungkin itu Prof. Jadi kalau kami ditugaskan untuk misalnya ingin melakukan multi countries itu pertanyaannya mungkin sederhananya adalah bagaimana policy respon yang optimal. Tapi policy respon yang optimal itu akan sangat challenging, Prof. Karena dari tiap masing-masing negara kan berbeda. Apalagi misalnya mungkin kalau kita lihat negara emerging kan kita misalnya BRICS, Brasil, Rusia, India, dan China. Dan itu apalagi China kan kalau kita lihat, kami mohon maaf, jadi harus ada data yang reliable, tapi terus terang kami belum pernah melakukan penelitian itu, Prof. Tapi itu sangat menarik, Prof. Tapi kami mungkin melihatnya akan sangat terbentur oleh bagaimana kita ingin mengetahui cost function dari masing-masing negara ini. Ini itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fiskara Indawan. Dari saya cukup, Prof. Azam. Baik, terima kasih Profesor Tony. Selanjutnya kepada Dr. Hartoyo, kami persilakan. Oke, terima kasih Prof. Azam. Pertama-tama tentunya atas nama program studi kami mengucapkan selamat gitu kan, dan juga apresiasi atas kemajuan studi dari Saudara Promovendus. Jadi sebagai informasi mungkin juga bagi mahasiswa program S3 yang lain, ini kami mengecek similarities dari disertasi yang ditulis oleh Saudara Promovendus. Dan hasil pengecekan itu hanya 9%. Jadi ini jauh di bawah standar, walaupun ini kami belum menetapkan sebagai satu aturan ya. Jadi minimal itu sebenarnya 20%. Jadi ini Pak Fiskara ini menulis similarity-nya itu hanya 9%. Dan itu pun kebanyakan itu di bawah 1%. Jadi ininya kesamaan-kesamaannya. Jadi ini saya pikir disertasi yang ditulis oleh Saudara Promovendus ini telah dilakukan dengan baik gitu kan, dan juga telah melakukan paraphrase yang baik tentunya, jadi karena tidak terlihat similarity yang cukup besar. Namun ada beberapa hal masukan untuk perbaikan dari disertasi ini. Yang pertama itu adalah dalam ringkasan. Mungkin dalam ringkasan itu perlu dimasukkan penjelasan yang menyangkut masalah metode penelitian yang dilakukan. Misalkan datanya, kemudian sumber datanya, variabelnya, dan analisisnya. Sehingga ketika hanya membaca ringkasan saja itu sudah tahu gambaran itu. Dan saya lihat belum ada di dalam ringkasan itu. Kemudian yang kedua, ini di riwayat hidup. Di riwayat hidup mungkin perlu dimasukkan penjelasan, mungkin artikel-artikel publikasi ilmiah apa yang sudah dihasilkan berasal dari disertasi ini, dan diterbitkan ataupun akan diterbitkan di jurnal apa. Ya, itu yang ini. Kemudian yang ketiga, ini untuk terkait dengan penulisan, itu menyangkut masalah pemberian ataupun pembuatan tabel, Pak. Ini jadi saya melihat pembuatan tabel masih sangat walaupun judulnya berbeda tapi isinya hampir sama gitu. Jadi mohon nanti dicek kembali gitu pemberian judul tabel dan isinya yang sama. Jadi katakanlah indikator di bawahnya masih ada variabel gitu kan. Saya mungkin ataupun yang lain. Jadi nanti mohon dicek kembali gitu di dalam tabelnya. Karena tabel itu sendiri dengan membaca tabel mungkin orang akan sudah tahu gitu kan apa yang ada di dalam tabel itu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya ini menyangkut konfirmasi Pak, yang terkait dengan kebaruan. Tadi memang sudah dijelaskan beberapa kebaruan. Saya ingin yakin gitu kan, meyakinkan kepada juga audiens gitu. Jadi kalau berbicara tentang kebaruan itu kan saya melihatnya mungkin hal apa yang baru gitu. Jadi tidak sekedar memberikan kontribusi gitu. Kalau saya melihat penelitian terdahulu, mengidentifikasi mungkin sekitar ada 40 penelitian terdahulu yang disitasi oleh Promovendus gitu, terkait dengan penelitian terdahulu. Nah mungkin pertanyaan lebih spesifik lagi sebenarnya,
apa beda penelitian yang dilakukan oleh Promovendus dengan penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Jadi yang penting disampaikan kepada atau diinformasikan kepada audiens kira-kira. Jadi mungkin banyak yang mungkin kalau menyangkut masalah mungkin ada kasus di Turki, ada kasus di mana gitu. Tapi apakah perbedaannya dalam konteks metodenya atau dalam konteks analisisnya ataupun variabel-variabelnya gitu, Pak. Dan saya melihat juga ada penelitian-penelitian yang disitasi oleh Promovendus, Pak Fiskara, ini yang berasal juga dari Bank Indonesia sumbernya gitu kan. Kayak penelitian Agung et al. Atau kemudian ada penelitian yang lain, ada 2 kalau tidak salah. Itu apa yang membedakan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Fiskara dengan apa yang sudah dilakukan dari penelitian-penelitian. Sehingga kami yakin bahwa itu menjadi satu kebaruan yang diharapkan. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Darto. Terima kasih terkait dengan masukannya Pak. Kami mungkin akan kami perbaiki Pak terkait dengan ringkasan disertasi, data variabel supaya kemudian, karena mengingat ini disertasi ini memang kami banyak data-data yang kami butuhkan, tapi kami mungkin mengalami kekurangan untuk menjelaskan secara lebih detail. Ya, jadi akan kami perbaiki terkait dengan riwayat hidup. Kami juga nanti akan kita tambahkan, diterbitkan di jurnal mana. Yang terakhir yang ada 2 ini yang kami sampaikan. Dan untuk pembuatan tabel juga kami koreksi kembali Pak. Itu kemarin kemarin kami sudah melakukan sesuai dengan jurnal sesuai dengan pedoman yang disampaikan dengan edisi terakhir, tapi mungkin nanti akan kami revisi kembali, kemudian untuk kami cek lebih dalam. Terus mengenai kebaruan, hal-hal apa yang baru, nah itu kami mungkin mungkin tidak secara spesifik, tapi di disertasinya kami yang full, disertasi full itu kami sampaikan bahwa di sini kami bisa memperhatikan dengan kondisi-kondisi loss function terkait dengan recent global economic. Jadi di sini kami dengan memasukkan di penelitian sebelumnya itu belum pernah ada menggunakan loss function yang sedemikian kompleks, sedemikian banyak. Tapi kami karena dengan memperhatikan di awal itu kami melihat bahwa sebenarnya capital inflow ini dan beberapa literatur mengatakan bahwa capital inflow ini multidimensional effect on one country. Nah, makanya kami di sini loss function-nya itu kami lebih banyak melakukan lebih banyak dengan memperhatikan kondisi terakhir. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi penelitian di negara emerging kami sudah sampaikan bahwa penelitian ini merupakan, kami bisa sampaikan penelitian ini adalah penelitian yang pertama mungkin bisa sampaikan Pak, jadi terkait dengan pengaruh capital inflow terhadap kredit perbankan nasional. Karena kami lihat, kami refer di Turki, ya juga mereka juga sama, tapi hasilnya mungkin berbeda, Pak. Itu jadi karena di Turki itu CAR-nya itu dia juga positif, tapi di kita CAR-nya itu interaksi dari CAR itu mengalami negatif karena kondisi perbankan kita yang sangat kuat, di mana pada saat yang bersamaan capital inflow itu dalam kondisi yang menurun, tapi karena kondisi perbankan yang sangat kuat sehingga dia pertandanya itu berbeda dengan referensi yang lain. Secara umum seperti itu, tapi terkait dengan banyak yang disampaikan terkait dengan editing, kami nanti akan kami perbaiki. Terima kasih. Ya, oke. Saya pikir nanti mungkin perlu di dalam perumusan, ini saran saya, di dalam perumusan kebaruan, saya baca di kebaruan di disertasi Bapak, jadi saya melihat mungkin perlu ditekankan hal apa yang memang benar-benar berbeda dengan penelitian sebelumnya. Gitu. Misalkan tadi, misalnya apa dari sisi modelnya, dari sisi metodologinya, ataupun dari sisi yang lain mungkin yang itu yang perlu Bapak galikan. Tidak sekedar misalkan
Penelitian ini menambah literatur ilmiah. Jadi menambah literatur ilmiah itu bukan sesuatu yang kebaruan sebenarnya kan. Atau kemudian mereplikasi penelitian metode yang sudah dilakukan di tempat yang lain. Untuk dokter mungkin bukan sebagai sesuatu kebaruan, walaupun mungkin ini masih tentunya masih istilahnya masih debatable, mungkin masih ambigu ya, berkaitan dengan kebaruan ini masih bisa didiskusikan. Saya pikir itu saja Pak. Jadi dalam perumusan itunya saja, dalam penulisannya, tinggal jelas. Terima kasih Pak Azam. Baik, terima kasih Pak Hartoyo. Saya kira semua penguji sudah menyampaikan pertanyaannya, termasuk dari program studi semuanya sudah. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Dr. Nimi Yulbenani. Silakan Bu Nimi. Oke. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ashani MS yang telah memimpin sidang promosi ini. Sidang promosi saya tangguhkan beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Mbak Ima, semua penguji bisa dipindahkan ke breakout room. Baik, siap Bu. Silakan join Ibu ke breakout. Pak Iwan, makasih. Selamat ya. Yes, Pak Iwan. Sukses ya. Terima kasih Bapak. Waduh. Terima kasih Bapak. Aduh, ini udah. Akhirnya Pak Iwan. Waduh, bisa ketemu di sini. Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih. Jos, Mas Iwan. Jos. Pak Iwan, selamat ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu merupakan gabungan. Sukses Pak Iwan. Itu yang pertama Lailatul dan yang Al-Qadar. Kata Lailatul itu berarti malam, sedangkan Al-Qadar. Selamat, Cak Iwan. Kami sekarang. Nuwun, Cak. Makan-makan, Tuan. Makan-makan. Siap. Di hotel. Selamat. Selamat Iwan. Terima kasih Pak Biro. Pak Ardo, terima kasih. Mantap. Aryo. Ya, Pak Sobat, terima kasih Pak Sobat. Siapa tuh Sobat? Oh. Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai Rizky. Oh, dikatakan semua, tidak boleh ya. Sobat ada teman ini. Sobat ada teman. Dia masih masuk. Pamit dulu ya. Mas Iwan, sukses. Terima kasih. Terima kasih Mas Kiki. Oke, Mas Kiki. Ya, mantap. Bentar, Ki. Jangan dulu keluar. Bentar pengumuman. Mas Kiki. Ketegangan. Iya sih. Atau minggu. Nah itu lapisnya gimana?
Oke, sudah bergabung semua. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Piskara Indawan atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Kami persilahkan Prof. Nur Azam Asani. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Nimi selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selaku Ketua Komisi Pembimbing, saya ingin mengucapkan selamat mewakili juga pembimbing yang lain kepada Saudara Fiskara Indrawan atas selesainya studi pada hari ini, meskipun butuh waktu cukup lama, tapi pada akhirnya proses yang sangat panjang bisa diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Komisi Pembimbing, Profesor Tony Bahtiar dan Dr. Jati Waluyo yang telah dengan sangat sabar ikut membimbing Saudara Fiskara Indrawan sampai dengan hari ini, sehingga hari ini bisa ujian sidang. Secara singkat barangkali bisa kita sampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem small open economy, sehingga perdagangan dengan pasar finansial kita terbuka dari dunia luar. Salah satu indikator keterbukaan finansial adalah capital inflow dan outflow yang hari ini diteliti oleh Saudara Fiskara Indrawan. Dengan adanya capital inflow dan outflow tentu akan berdampak besar pada kondisi perekonomian nasional, juga stabilitas keuangan, sehingga Saudara Fiskara Indrawan melakukan penelitian dalam bidang itu. Beberapa kebaruan yang disampaikan adalah diantaranya disertasi ini mencoba menganalisis dampak capital inflow kepada sistem keuangan Indonesia maupun ekonomi Indonesia secara komprehensif, baik mikro maupun makro. Dari kacamata mikro tadi bisa disajikan oleh Mas Fiskara terkait dengan dampaknya ke kredit. Sedangkan makro terkait dengan dampaknya ke stabilitas sistem keuangan. Di samping itu juga diteliti terkait dengan policy respon Bank Indonesia, bagaimana mencoba melihat policy yang optimal untuk mengendalikan dampak dari capital inflow. Juga dilihat dampak capital inflow ini terkait dengan the impossible trinity, yang dalam bidang ekonomi moneter saya kira menjadi tema yang sangat penting. Nah, apa yang dilakukan oleh Saudara Fiskara sudah bisa cukup baik diterima di komunitas, sehingga kita melihat bersama sebagaimana tadi dikatakan ada 2 jurnal yang sudah accepted with correction, belum selesai, mohon segera nanti diselesaikan Mas Fiskara supaya semua segera selesai. Yang pertama adalah di Bulletin of Monetary Economic and Banking Bank Indonesia, dan juga teragitasi Scopus maupun Sinta 1. Satu lagi adalah di Central Banking Review yang terindeks Scopus Q2. Kami sangat berharap mudah-mudahan segera bisa diselesaikan sehingga seluruh proses bisa selesai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan Mas Fiskara Indrawan bisa memberikan dampak baik kepada Mas Fiskara sendiri, kepada sekolah bisnis kita, maupun pada Bank Indonesia sebagai tempat bekerja Mas Fiskara, juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan singkat oleh lulusan. Kami persilahkan Saudara Fiskara Indrawan. Terima kasih Bu Nimi. Yang terhormat Pak Azam, Pak Tony, Pak Jati sebagai pembimbing, Pak Hermanto, dan Pak Solikin. Yang terhormat Pak Solikin, terutama kami sampaikan kami sebagai pimpinan kami, dan Pak Hartoyo sebagai wakil dari program studi, dan Bu Nimi sebagai moderator, dan Pak Iman sebagai pimpinan kami, dan teman-teman kami, Pak Ardo, Pak Doni, dan Pak Dani, Pak Diro. Terima kasih sebelumnya atas dukungan kami selama ini. Kami
kami sangat terharu sekali kami bisa menyelesaikan disertasi ini di tengah tugas kami sebagai peneliti di Bank Indonesia. Mohon maaf, Bu. Jadi karena terus terang tugas di menyelesaikan 2 pekerjaan, apalagi dengan beban ini itu ya. Semangat Pak. Ya Bu, terima kasih Bu, mohon maaf Bu. Jadi karena saya benar-benar terharu Bu, saya bisa menyelesaikan ini di tengah saya menyelesaikan semua pekerjaan dan saya bisa menyelesaikan. Terima kasih Pak Azam, Pak Tony, dan Pak Jati yang telah membimbing kami, dan teman-teman Pak Iman yang sudah memberikan kebebasan bagi kami untuk menyelesaikan tugas ini. Mungkin itu Bu, dan keluarga kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih sekali. Semoga dibalas oleh kebaikan Bapak Ibu sekalian oleh Allah. Terima kasih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Oke, izinkan saya membacakan sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Fiskara Indawan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Fiskara Indawan atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Azam Ahsani MS, Profesor Dr. Tony Bahtiar SSI MSc, Bapak Jati Waluyo PhD atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan, penelitian, penulisan disertasi, sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC dan Dr. Solikin M. Juhro, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar. Kehadiran Bapak berdua memberikan bobot tersendiri untuk dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi MB, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Insinyur Hartoyo, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kepada Saudara Fiskara Indawan, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka, memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam mengembangkan, mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin pada sore hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat. Selain itu, penelitian saudara juga memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda, sehingga saudara segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudara Fiskara Indawan beserta keluarga, saya persilahkan untuk berdiri di tengah layar Zoom untuk menerima ucapan selamat
dari semua hadirin. Saya tutup secara formal sidang promosi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Host, silakan dibuka untuk ucapan. Untuk peserta bisa memberikan ucapan kepada Bapak Fiskara. Silakan host dibuka semua mute-nya. Silakan Bapak Ibu mengucapkan selamat. Selamat ya Pak Fiskara. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu. Selamat Pak Iwan. Selamat Mas Fiskara. Selamat Pak Iwan. Selamat Pak Iwan. Selamat ya Mas Fiskara. Selamat. Kita selalu ya. Terima kasih. Pamit. Mr. Iwan, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Mas Iwan, semoga berkah. Amin. Terima kasih Pak, dukungannya Pak. Pak Tony, terima kasih Pak Azam, terima kasih Pak. Selamat Pak Iwan, keren Pak Iwan, selamat. Pak Solikin, makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Teman-teman, Pak Agus, Pak Safari, Doni, Pak Pimpinan, saya juga belum. Pak Safari, apa kabar? Siap Bu, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Solikin ya, ditunggu ya. Ini apa kehadirannya pada saat syukuran Pak Iwan nih. Betul. Berat. Yang ngomong pimpinan itu berat. Oke, Mbak Bu Nimi saya pamit dulu ya teman-teman semuanya ya. Pamit, sukses semuanya, sehat selalu, barokah semuanya ya. Amin. Terima kasih Pak, udah waktunya Pak. Pak Solikin, makasih. Ya. Selamat Pak Dr. Iwan. Mas Fiskara. Selamat, terima kasih Pak. Selamat ya. Pak Iwan, selamat. Terima kasih. Mantap.